Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang saya muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah. Jamaah salat maghrib, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir, semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang membahas tentang adabul majalis, yaitu adab-adab ketika sedang berada di dalam majlis atau adab bermajlis. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa majlis itu bentuknya macam-macam. Ada majlis ilmu, ada majlis zikir, kemudian ada majlis mungkar. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Nah, salah satu yang perlu dihindari adalah bermajlis dengan majlis yang mungkar, yang di dalamnya melakukan maksiat. Maksiat mulut, maksiat pandangan, atau apapun. Itu di antara adab yang sudah kita bahas. Nah, kemudian kita sambung pembahasan kita. Adab berikutnya yaitu ijtinabul julus fit turuqat. Jauhkanlah bermajlis di samping-samping jalan. Jauhkan diri membuat majlis atau perkumpulan di samping-samping jalan. Jadi majlis itu jangan maknakan seperti pengajian seperti ini, perkumpulan apapun bentuknya disebut majlis. Salah satu yang dilarang oleh Nabi yaitu melakukan perkumpulan duduk-duduk bersama di samping-samping jalan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok sahabat yang sedang berkumpul di samping jalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Hendaklah kalian tidak membuat majlis di jalanan atau di samping-samping jalan. Jadi pertama Rasulullah melarang. Qalu ma lana buddun hiya majalisuna natahaddas fiha. Ya Rasulullah, dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, bukankah ini sesuatu yang wajar? Jadi mereka mengatakan, iya majalisuna, ini kami sudah biasa melakukan majlis seperti ini. Natahaddas, kami berbicara di dalamnya. Jadi kami berbicara di mana buddun, kami tidak bisa meninggalkannya. Nyokacit bud kamu ro. Nah, kemudian Rasulullah berkata, qala fa in abaitum illa al-majalis, seandainya pun engkau harus melakukan majlis di samping jalan, seandainya pun engkau harus berkumpul-kumpul di samping jalan, fa'atut tariq haqqaha. Baik, kata Rasulullah, kalau ini tidak mungkin ditinggalkan karena sudah menjadi kebiasaan atau kelezatan bagi sebagian orang. Ini majlis samping jalan ini, kalau zaman sekarang banyak apa? Di samping-samping jalan. Jadi misal contohnya ada orang jualan di tenda kecil, apakah burger segala macam tu, ada kursi-kursi di samping jalan berkumpul-kumpul. Termasuklah yang mau disebutkan di sini samping jalan kedai kopi. Ini semuanya samping jalan.
Jadi kata Rasulullah, kalau memang engkau tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini, maka berikanlah jalan, fa'atut tariq haqqaha, berikanlah hak-hak jalan, tunaikanlah hak-hakmu terhadap jalan, kalaupun harus duduk samping itu. Qalu wa ma haqquha ya Rasulullah, apa saja hak-hak jalan ya Rasulullah? Kalau kami duduk, apa saja yang harus kami lakukan di samping jalan ini ya Rasulullah? Qala ghaddul basar. Yang pertama, boleh duduk samping jalan, syaratnya ghaddul basar, tundukkan pandanganmu. Ya, jadi ini syarat pertama boleh duduk samping jalan, tundukkan pandangan. Ini kadang-kadang mata orang jelalatan, Pak. Kalau laki lewat tidak terlalu perhatian, begitu perempuan lewat tidak peduli, padahal mungkin isteri orang. Mulai dari yang cantik dikomentari sampai yang capiak dikomentari. Ya. Kalau lewat yang cantik, mulailah dia mengatakan, "Ukuk lagak kau. Mainang long hana laganya," kata dia. Kalau lewat yang capiak, masya-Allah. Kaknya lagak tapi capiak agak hamsan. Akhirnya kita jatuh selalu di dalam dosa. Kenapa? Pandangan. Makanya bahayanya duduk samping jalan, terlalu banyak dosa. Jangan sering-sering duduk samping jalan. Sekali-sekali habis solat subuh, makan nasi gurih, setelah itu kalaupun harus duduk, tapi tahan pandangan. Ini kadang-kadang siapapun yang masuk kita komentari, apalagi yang masuk musuh kita. Nah, ghaddul basar ini terutama ketika kita melihat lawan jenis, apalagi kalau duduk samping jalan laki-laki, maka lawan jenis selalu menjadi perhatian. Kalau yang perempuan duduk samping jalan, laki-laki tidak membuat mereka memperhatikan, karena mereka hanya memperhatikan isi dompet laki-laki. Kalau fisik tidak terlalu, bapa boleh binaraga, boleh sehebat apapun tubuh berotot, kalau tidak ada isi dompet tetap gecerai si ujung je. Makanya tahan pandangan. Kalau enggak sanggup tahan pandangan, jangan sering-sering duduk samping jalan. Ini aneh, kadang-kadang habis solat kita berkumpul-kumpul kedai kopi. Lewat urinang tiro, semuanya berpura-pura tidak melihat, padahal semuanya melihat. Menjerumuskan diri ke dalam dosa. Karena kita tidak tahu kapan Allah cabut nyawa kita, apakah di saat melakukan dosa atau di saat beribadah. Jadi jangan beri celah untuk terjadinya dosa dengan sering duduk di samping jalan. Nah, kemudian waqaful azah. Yang suka duduk samping jalan, maka hendaknya dia kaful azah, menghilangkan gangguan di jalan. Jadi kalau duduk samping jalan, tiba-tiba ada batu atau duri atau sampah, maka hak dia untuk menjauhkan jalan tersebut dari gangguan. Hak dia. Oh, tidak mau, jangan sering duduk samping jalan. Waraddus salam, juga termasuklah kewajiban menjawab salam. Resiko duduk samping jalan, orang beri salam berulang-ulang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu tidak boleh seorang pun mengatakan, "Ha, ku jauh beli ku, dari bunuh bengah ku jauh-jauh. Saya duduk dari bunuh bengah hinan." Kalau itu jangan duduk samping jalan. Kalau sudah duduk samping jalan, dari pagi duduk sampai zuhur, orang berulang-ulang ucap salam, angkat tangan, ucap salam, wajib jawab. Tapi kalau jumlah kita ramai, ya atur saja ganti-gantian, karena fardu kifayah jawab salam. Nah, ini misal dua, setelahnya giliran kamu 20 orang berikutnya. Nah, kalau sanggup begitu silakan. Yang tidak boleh, orang beri salam kita tidak sanggup jawab lagi karena kelelahan menjawab salam. Jangan duduk samping jalan kalau tidak sanggup menjawab salam. Ya. Jadi kalau dalam kelompok itu tidak seorang pun menjawab salam, maka semuanya berdosa. Ya. Wal amru bil ma'ruf, juga kewajiban orang yang sering bermajlis samping jalan harus menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi memberi arahan orang untuk melakukan kebaikan ternyata kewajiban orang duduk samping jalan. Sekaligus wan nahyu 'anil munkar, wajib mencegah yang mungkar. Berani tidak duduk samping jalan, kemudian ada perempuan lewat pakai baju ketat, lalu kita berhentikan, kita katakan bahawa ini tidak boleh, ini haram.
pulang, ganti baru boleh lewat jalan ini. Berani tidak? Kalau tidak berani jangan duduk, karena telah kita, kalau kita abaikan malah kita nikmati, maka kita sebenarnya orang yang tidak cukup syarat untuk duduk samping jalan. Jadi orang menganggap remeh urusan ini, jadi merasa pun tak duduk dah jumpa urusan dan nyonya, urusan Roy itu urusan orang, mana ada urusan kita. Dia melakukan apapun urusan orang, apapun bentuknya. Kemungkaran wajib ditegah oleh orang yang sering bermajlis di samping jalan. Maksiat apapun, bahkan kalau sampai ada perampok di samping jalan, di samping mata kita, itu kita yang wajib untuk menolongnya, bukan menolong perampok, orang yang dirampok. Ternyata berat kewajiban orang yang sering duduk samping jalan. Sekarang orang anggap remeh, padahal Nabi melarang duduk samping jalan di awal hadis. Baru boleh kalau 5 syarat ini diutamakan. Oh, tidak sanggup, duduklah di rumah, duduklah bersama istri, dengarkan curhatan kelelahan istri. Itu lebih mulia daripada mengomentari istri orang di samping jalan. Ya, jadi 3 je kan. Sekali-sekali boleh. Pulang solat isya, kalau ada yang mau traktir ustaz ke mi goreng mana, silakan sekali-sekali. Tetapi jangan selalu. Hai maksudnya tabi-tabi kedai kopi, tabi-tabi kedai kopi. Setelah salat isya selalu kedai kopi, selalu kedai kopi. Hak jalan dia tidak tentukan. Ini urusannya bukan urusan remeh, ini urusan agama, maka Allah. Makanya orang, kalau kita mau jujur, Pak, sepertinya kita ini susah langsung ke surga kalau kita meremehkan urusan-urusan agama. Langsung ke surga. Kemungkinan besar kalau begini gaya hidup ini terus-terusan. Ingat-ingat ayat Allah yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal, janganlah engkau mati. Jadi benar-benar jangan, kata Allah. Itu sudah dipakai nun bertasydid. Jadi nun untuk taukid, benar-benar jangan mati, kata Allah, kecuali engkau mati dalam kebiasaan engkau seorang muslim. Padahal bahasa Allah janganlah engkau mati, seakan-akan kita yang memutuskan kapan mati, padahal Allah yang memutuskan kapan mati. Tapi bahasa Allah janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali kebiasaanmu seorang muslim. Ini maksudnya apa? Berbahaya mati sedang melakukan kebiasaan, bukan kebiasaan orang Islam. Seharusnya kita ini meninggal sedang baca Quran, meninggal di Masjid Jami', meninggal di Baitur Rahman, meninggal di Islamic Center, sedang turun dari tangga setelah selesai solat, atau sedang berdakwah, atau sedang mencari nafkah yang halal untuk anak isteri, atau sedang baca Quran, sedang solat qiyamul lail, tiba-tiba jatuh, atau sedang solat di masjid, tiba-tiba jatuh. Seharusnya gaya-gaya orang Islam, atau setelah memberi sedekah, habis beri sedekah langsung meninggal, karena salah beri, roh mecok peng 100 juta. Dia mau kasih cuma 1000, roh mecok 100 juta misal, meninggal, Pak. Atau salah transfer, meninggal misal contohnya. Tapi intinya meninggallah dalam keadaan amalan orang Islam. Jangan meninggal di kedai kopi, jangan meninggal dalam keadaan sedang melakukan maksiat di jalan. Jadi hal inilah yang membuat kita harus sadar bahawa kalau ini gaya hidup kita, siang malam, lebih banyak hidup dengan melawan Allah dengan gaya-gaya begini, kemungkinan besar begitu dicabut nyawa, maka persentase untuk meninggal lebih besar kemungkinan untuk yang perbuatan-perbuatan maksiat ini. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jangan suka bermajlis di samping-samping jalan kecuali kita sanggup melakukan 5 syarat tadi. Tahan pandangan, bersihkan gangguan dari jalan, jawab salam selalu, lalu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ini mampu silakan, kalau tidak mampu jangan. Baik, berikutnya adab dalam majlis ilmu. At-tahalluq 'indal julus wal ijtima' wa adamu at-tafarruq. Kalau duduk dalam majlis ilmu, yang lebih disukai adalah tahalluq. Tahalluq itu melingkar, melingkar.
ya. Nah seperti begini Bapak, ini tahalluk ni. Apakah karena kebetulan mejanya bulat, wallahu a'lam ya. Tapi ini beginilah yang dimaksud, bertahalluk ya, melingkar. Jadi tidak baik seseorang melakukan majlis dalam keadaan tafarruq, terpisah-pisah, satu di sudut sana, satu sudut sana, padahal di sini masih kosong, di tengah kosong, sudut sana, tidak baik. Kalau begini penuh tapi semuanya melingkar, maka begini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendekat kepada orang yang memberi tausiah atau memberi ilmu tadi, mendekat. Nah, ada hadis, ada 3 orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala salasatu nafar, ada 3 orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala isnani ila Rasulillah wa zahaba wahid. 2 orang langsung mendekat kepada Nabi sedang melakukan majlis ilmu. Nabi juga begitu, habis salat itu duduk menasihati sahabat ya, sampai kadang-kadang waktu Isya. Nah kemudian ketika itu datang 3 orang, yang 2 orang langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zahaba wahid, yang 1 orang ketika melihat Nabi sedang bermajlis, dia keluar lagi dari masjid ya. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ahaduhuma fara'a farjatan fil halqa fajalasa fiha wa amma al-akhar fajalasa khalfahu. 2 orang yang sedang berada di hadapan Nabi, yang 1 langsung duduk ke hadapan Nabi. Jadi dia melihat ada tempat, dia duduk langsung ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 1 orang mencari baris belakang. Wa amma salis fa adbara zahiban. Orang yang ketiga begitu lihat Nabi sedang bermajlis, langsung dia kembali keluar dari masjid, dia pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika sudah selesai majlisnya, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, ala ukhbirukum anin nafar as-salasah, maukah engkau kukabarkan tentang keadaan orang yang 3 tadi? Artinya ada 3 orang yang datang bermajlis tadi. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Orang yang pertama yang langsung mendekat kepada aku, artinya dia berusaha mendapatkan tempat untuk bisa mendekat ke Nabi. Artinya dia serius ingin mendengarkan ilmu dari Nabi. Apa kata Rasulullah? Dia memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah melindunginya. Maka orang yang serius ikut pengajian, betul-betul geduk, bermerempak bepah ke dengar ya, jadi duduknya dia cari yang depan. Ini kebetulan yang depan atau memang mencari yang depan? Kadang-kadang kebetulan yang padak salung di saf pun ada juga. Tapi intinya tidak mesti harus yang paling depan. Artinya barisan-barisan yang serius, benar-benar ingin mendengarkan, semoga bermanfaat. Dia benar-benar ingin menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Allah melindunginya. Jadi kan banyak hadis-hadis yang menyebutkan malaikat datang, hafathumul malaikah, orang yang benar-benar serius bermajlis ilmu, maka dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan, dibanjiri oleh rahmat Allah kepada mereka. Orang yang dapat majlis ilmu, bermajlis ilmu dengan serius, benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, maka sebagaimana dia memohon perlindungan dari Allah, maka begitulah Allah melindunginya ya. Allah lindungi dari segala sisi. Ternyata ustaznya tidak cocok dengan kita. Sering terjadi waktu kita bermajlis, berpajihan apa? Enggak cocok dengan prinsip kita contohnya. Maka tidak cocok itu pun bahagian daripada ilmu. Paling kurang kita tahu ternyata ada pendapat lain lagi yang ternyata kita tidak tahu selama ini. Walaupun tidak cocok dengan prinsip kita, di situ kita belajar ilmu, ternyata ada pendapat lain di luar yang kita tahu. Walaupun hanya cocok, hanya masalah, tidak ada masalah ya, itu prinsip masing-masing. Karena fiqih itu hampir sebahagiannya adalah hasil ijtihad ya, maka terjadilah khilafiyah ya. Jadi ini pun ilmu, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan prinsip kita, tapi dia serius, maka Allah melindunginya. Wa ammal akhar, orang yang kedua tadi, yang duduk di barisan belakang, jadi tidak terlalu serius ya. Fastahya Allahu minhu, kondisinya dalam keadaan
malu-malu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Maksudnya begini, kalau kita baca syarah hadis ini, Rasulullah ingin mengatakan kondisi orang kedua itu datang dalam keadaan malu-malu, artinya nyonyohan. Dia duduk dalam keadaan mangat-hamangan, mungkin enggak enak lagi mau keluar, tapi dia duduk tapi enggak serius-serius, kadang-kadang dengan HP. Ini majlis ilmu tapi sibuk dengan HP. Kalau HP-nya menulis resume itu serius, kalau HP-nya merekam itu serius. Tapi kalau orang sedang menjelaskan, guru sedang menjelaskan dan dia main HP, main game PUBG dia main. Jadi sebagaimana dia malu-malu untuk serius, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Maksud malu kepadanya, Allah tidak berikan rahmat sempurna untuknya. Kiban goknya gemayang-mayang ke Allah, begitulah Allah mayang-mayang dengannya. Jadi yang betul-betul dilindungi Allah, yang betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Nah, ini orang kedua. Makanya tidak masalah duduk di belakang, bukan bermakna ini duduk di belakang berdosa, tidak. Tapi tetap serius di dalam mendapatkan ilmu. Wa ammal akhar fa'arada Allahu anhu. Dan orang ketiga yang keluar tadi, kata Nabi, begitu lihat Nabi bermajlis, dia sampai di masjid langsung dia keluar lagi. Maka apa kata Rasulullah? Sebagaimana dia menolak Allah, maka Allah pun menolaknya. Sebagaimana dia tidak suka untuk mendengarkan ilmu dari Allah, maka Allah pun tidak suka kepadanya. Jadi ini keluar apa? Keluar karena memang tidak suka ilmu, bukan keluar karena kebutuhan. Jadi kalau keluar karena kebutuhan tidak mengapa, dibolehkan. Apakah ada yang sakit perut atau tiba-tiba emergency call, isteri panggil tiba-tiba, kompor gas nggak bisa dimatikan atau apalah, kita harus pulang, silahkan, tidak mengapa. Atau tiba-tiba dipanggil karena macet, mobil kita berdiri di tengah jalan, bah pintu pagar daripada motor misalnya, dipanggil nomor BL sekian, itu kita keluar karena mudarat, tidak mengapa. Nah, begitulah kondisi orang-orang yang mengikuti majlis ilmu. Sebagaimana niat kita ikut, begitulah Allah memberikan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Dan satu lagi, tidak baik seandainya seseorang dalam keadaan duduk terpisah-pisah. Jadi duduk itu tidak baik terlalu jauh-jauh. Bagusnya rapat-rapat. Kalau seandainya tidak penuh masjid, tetaplah berusaha merapat ke depan. Contoh mungkin ada yang majlisnya cuma satu saf misal, itu tetap usahakan ke depan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam pahala majlis ilmu. Ini kadang-kadang ada yang masjid besar, yang duduk di depan 5 orang, di dinding sana 5 orang, dinding sana 5 orang. Ini tidak baik. Karena Rasulullah SAW ketika sahabat duduk terpisah-pisah dalam majlis ilmu, kemudian Rasulullah berkata, "Mali arakum aizin?" Kenapa engkau duduk dalam keadaan aizin, dalam keadaan terpisah-pisah? Duduklah dalam keadaan merapat, kata Rasulullah. Sebagaimana rapatnya hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun merapatkan rahmatnya kepada kita. Berikutnya at-taslim. Ada berikutnya at-taslim 'alal jalisin 'inda ad-dukhul. Ketika masuk sunnah, tetap sunnah. Ketika masuk ke dalam majlis ilmu, tetap sunnah hukumnya untuk mengucapkan salam. Dan ketika berpisah dari majlis, tetap sunnah hukumnya mengucapkan salam. Ini enggak mesti harus majlis ilmu. Kita datang ke satu perkumpulan, orang sedang beramai-ramai kumpul, sunnah hukumnya mengucapkan salam. Dan ketika berpisah juga sunnah hukumnya mengucapkan salam kembali. Rasulullah berkata, "Iza intaha ahadukum ilal majalis falyusallim." Kalau salah seorang di antara kamu sudah selesai dari majlisnya, maka hendaknya dia memberi salam. Fa in bada'a lahu ayyajlisa falyajlis, summa iza qama falyusallim. Ketika dia masuk pertama sekali, dipersilakan duduk, silakan duduk, lalu berilah salam. Ketika sudah selesai, dia mau pergi, berilah salam. Falaisatil ula ahaqqu minal akhirah. Salam yang pertama itu sama pahalanya dengan salam yang terakhir. Jadi kita datang ke satu perkumpulan, orang kawan-kawan sedang kumpul, itu tetap ketika datang Assalamualaikum. Salah seorang menjawab, sudah mewakili, karena hukumnya fardu kifayah.
Itu biasa kita lakukan. Asal teruk kita terbiasa Assalamualaikum, semua jawab ramai-ramai Waalaikumsalam. Yang jarang kita lakukan ketika berpisah. Sudah selesai makan-makan, sudah ditraktir segala macam, ketika berpisah seharusnya kita pun mengucapkan saya mohon izin Assalamualaikum. Seharusnya begitu. Ini yang jarang dilakukan. Orang kalau datang terbiasa, waktu pulang jarang. Padahal tetap Nabi mengatakan salam yang pertama dengan salam yang perpisahan itu sama pahalanya. Dan orang yang mendengarkan salam ketika kita membahas adab salam, bagusnya menjawab melebihi daripada salamnya orang yang memberi. Jadi kalau diberi Assalamualaikum, maka ucapkanlah Waalaikumsalam warahmatullah. Dia pakai warahmatullah, kita sambung ke wabarakatuh. Jadi jemaah melakukan Allah, bagaimana dengan majlis ilmu? Apakah setiap yang datang terlambat masuk masjid Assalamualaikum dari pintu? Ini masuk dari yang baru, habis selesai Assalamualaikum. Ini mengganggu tentunya. Jadi orang sebentar-bentar kalom salam belum, belah dia salam belum, belah dia salam belum. Ada bengber tak lagi gaduh dah jauh-jauh salam. Khusus ke majlis ilmu, salam tetap disunnahkan, cuma tidak perlu dikeraskan suaranya. Jadi kita hanya memberi salam Assalamualaikum. Dan setiap orang pun tidak perlu memalingkan wajahnya untuk menjawab salam kepada orang yang masuk. Kalau terdengar yang paling dekat dengan pintu, Waalaikumsalam, selesai. Tidak terdengar maka tidak mengapa. Baik. Satu lagi, ada bekas border. Kamu gerak-gerak tamping. Satu lagi, wa ayyajlis ad-dakhil fi awsa' makan yarahu. Hendaknya seseorang ketika masuk ke dalam majlis, maka dia hendaknya duduk di tempat yang masih lapang untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza intaha ahadukum ila al-majalis, fa in wassa'a lahu falyajlis, wa illa falyanzur ila awsa' makanin yarahu falyajlis fihi." Ketika salah seorang di antara kamu ingin menghadiri majlis, maka hendaknya kalau dia dilapangkan oleh orang, maka duduklah di tempat yang dilapangkan. Wa illa, kalau orang tidak mau melapangkannya, falyanzur ila awsa' makanin yarahu, maka carilah tempat yang lapang. Falyajlis fihi, maka duduklah di tempat itu. Nah, ini maksudnya ketika kita datang orang sudah penuh, kalau dikasih izin oleh orang itu, ke orang itu mengatakan, "Hai, duduk kena." Dikasih izin, duduklah. Tapi kalau tidak dikasih izin, artinya orang sedang serius, Pak. Orang dan orang duduk rapat. Jangan duduk. Nanti ke depannya disebutkan alla yufarriq baina isnain mutajawirain fil majlis. Jangan pisahkan di antara dua orang yang sedang duduk rapat. Orang sedang serius duduk rapat begitu, ini sudah lempel antara paha dengan paha, datang kita langsung kita pisahkan dua paha itu, lalu kita duduk di tengahnya. Sudah kita model badan besar. Itu orang, Pak, itu menahan sakit hati itu kadang-kadang mepep-pep lah hati. Menyokan raya ke aku tampau kata dia. Ini contohnya. Artinya tidak baik memisahkan dua orang. Kalau ada orang yang beri izin, duduk. Kalau tidak ada yang beri izin, carilah tempat yang kira-kira bisa lapang. Jangan maksa-maksa orang untuk menggeser-geser dirinya. Nah, juga ini sekaligus bagi kita yang sudah berada duluan, at-tafassuh fil majlis. Berlapang-lapanglah. Jadi kalau ada saudara kita tidak tahu tempat duduk, berlapanglah. Suruh dia duduk sini, duduk sini. Nah, ini yang diminta supaya tertib di dalam sebuah majlis. Baik, saya berhenti dulu di sini. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah majelis. Ada majelis di dalam majelis seperti Ustaz sampaikan tadi, apalagi ustaznya kurang menarik atau ada perbedaan. Mereka membuat majelis di dalam majelis, mereka membicarakan masalah lain, Ustaz. Tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Apalagi tadi ada perbedaan. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah kita bisa
Itu yang pertama Ustaz. Kemudian majelis di pinggir jalan. Kebetulan rumah kita pas di pinggir jalan. Majelis kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita itu sore-sore di pinggir jalan. Tanpa sengaja kita melihat barang-barang aneh yang lewat di depan. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah pandangan majelis. Kita memiliki perasaan yang senang melihat kursi, melihat pemandangan yang elok, yang cantik. Terus masuk kita melihat ibu yang kursi yang cantik, senang. Hanya sebatas senang, tapi tidak bermaksud. Hanya senang melihat ibu bercantik, tapi tidak ada. Kemudian kembalikan oleh urusan. Kita adalah mungkin dalam makan ke rumah. Kemudian musik di dalam kita kecil sekali. Benar itu bahwa mungkin hari ini pun ada saat saya mereka ada cantik merasa. Yang belum tidak cantik ada senang. Tapi ini ada undangan di rumah makan. Lalu mungkin burung itu lalu ada burung pasti nanti saja pun ada saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab ini dulu Bapak. InsyaAllah masih ada waktu, kita coba percepat jawabannya. Yang pertama tadi tentang membuat majlis di dalam majlis. Ini sedang ada majlis ilmu yang besar, tiba-tiba di sudut itu ada orang yang membuat majlis sendiri. Ini bisa terjadi pada bapak-bapak, bisa terjadi pada ibu-ibu. Tapi kecenderungan pada ibu-ibu lebih besar. Karena memang ada saja bahan yang dibicarakan. Ini kadang-kadang tengku atau ustaz sedang mengajar, jadi bak sago ke begah-bah gerau ke begah-bah masalah bungong, kiban cara pegat bungong, kiban cara pegat rak bungong yang putih-putihnya, yang pakai besarnya. Iro ni kalian belau. Nah, itu bicara terus sendiri dalam majlis. Apa hukumnya? Makruh. Tidak disukai. Bahkan ada kalimat dari Imam Syafi'i yang menyebutkan, ini bukan hadis Nabi, salat 1000 rakaat ketika ada majlis ilmu lebih mulia bermajlis ilmu daripada salat 1000 rakaat. Kenapa begitu? Orang kadang-kadang dengan mendengarkan ilmu dia bisa dapat celah ilmu bahawa salat yang dia lakukan itu bisa jadi selama ini salah. Jadi dengan belajar fikih kepada guru-guru kita tahu ternyata yang selama ini salah. Tapi karena kita enggak pernah mau dengar, kita baca Quran di belakang sendiri. Bagus, berpahala, tetap berpahala. Cuma di saat itu kita kehilangan mungkin yang sedang diajarkan adalah kesalahan kita waktu baca Quran. Tapi kita enggak pernah dengar. Makanya kalau yang ibadah perbuatan yang sifatnya baik saja kurang baik kalau berhadapan dengan majlis ilmu, apalagi yang perbuatan tidak baik. Jadi kalau bicara sendiri itu tidak baik. Jadi benar-benar dia pulang tidak dapat apa-apa. Hanya nampaknya saja hadir, tapi Allah tidak beri rahmat untuknya. Jadi ini masuk kategori kedua tadi. Datang tapi tidak serius. Mangat-hamangat. Jadi hanya sekedar hana mangat li dawa bacuk tek kat Arab Insya kata duk ino ju. Jadi duduk bicara saja. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, rumah kita di pinggir jalan. Kalau rumah kita di pinggir jalan, lalu kita duduk-duduk sore dengan keluarga, ini memang hak kita, karena itu rumah kita. Kan nggak mungkin kita duduk ke rumah tetangga kita yang samping, hak kita. Nah, kemudian nampaklah orang-orang atau benda-benda aneh tadi. Benda-benda aneh yang apa? Ini duduk suami di sini, isteri duduk di sini. Isteri cerita terusan dari pagi bawa pencuci piring segala. Suami tidak tahu apa yang diceritai isteri. Lagak tak ada omanya lagak. Jadi haknya lagi isterinya. Hana cocok gini dulu lagak taknya aja. Tetap atas nama duduk di samping jalan baik dengan keluarga
Itu sudah asal 2 orang sudah disebut majlis, bang. 2 orang itu sudah disebut majlis. Jadi asal duduk di samping jalan tetap ghaddul basar, tundukkan pandangan. Makanya isteri kalau duduk dengan suami itu kursinya jangan dihadapkan ke jalan. Ron bang duduk kena duduk. Denging lu tapi dihadapkan ke muka istrinya, jangan dihadapkan ke jalan. Karena banyak masalahnya, Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya. Jadi itu tetap berdosa dengan tidak mendudukkan pandangan. Nah, kemudian bersambung pertanyaan Bapak, kita duduk dan melihat keindahan perempuan, tapi sebatas senang dan kita memuji lewat perempuan cantik, lalu kemudian terucap Masya Allah, misalnya begitu, tapi tidak sampai ada hasrat syahwat nafsu yang kuat, tidak ada. Apakah itu boleh? Dibolehkan, tidak mengapa, tapi pandangan pertama yang dibolehkan. Jadi Masya Allah sampai ke ujung jalan, Masya Allah, Masya Allah. Ini hanjit lima. Karena Rasulullah mengatakan la tattabi'un nazar bin nazar. Jangan ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua. Karena pandangan pertama adalah rahmat untukmu. Jadi enggak sengaja kita mau Masya Allah, kok lega. Itu tidak mengapa, pandangan pertama. Begitu kita mengikuti pandangan kedua, maka an-nadrah as-saniyah la'nah, berubah jadi dosa. Jadi ya sudah, kalau sudah terbayang ini rahmat Allah, sudah begitu saja. Karena sesuatu yang tidak dibarengi nafsu dalam fikih pun itu dibicarakan oleh para ulama. Contoh dalam mazhab Hambali, kalau kita dalam mazhab Syafi'i menyentuh perempuan baik bernafsu tidak bernafsu setelah wuduk batal dalam mazhab Syafi'i. Hanafi dan Malik mutlaqan tidak batal. Hambali memisahkan, kalau bersentuhan dengan perempuan baik itu istrinya sendiri, kalau diiringi nafsu batal wuduk, kalau tidak diiringi nafsu tidak batal wuduk. Jadi nafsu itu yang memegang peranan penting. Dalam Ramadan Rasulullah mencium istrinya, tapi Aisyah kemudian setelah menceritakan itu dia mengatakan, kalian jangan ikut seperti Rasulullah, karena Rasulullah manusia yang paling kuat menahan nafsunya. Jadi jangan mengikuti dalam Ramadan mencium istri, bisa-bisa jatuh ke dalam yang bisa membatalkan pahala atau bisa membatalkan langsung puasanya. Jadi selama tidak dibarengi dengan nafsu syahwat, insya-Allah tidak mengapa, dan itu biasa, Pak. Tak mungkin kita tutup mata terus-terusan. Ya, baik. Kemudian yang keempat, kita diundang makan walimah. Ya, diundang walimah makan, lalu ada terbersit dalam hati, tadi apa Pak, tidak enak makanannya. Bagaimana? Oh, kita begitu malas datang karena terkesan datang tapi tidak makan, mungkin karena agak kumuh atau agak ini. Nah, sebenarnya kita ketika diundang, ya, kalau sifatnya walimah seperti walimatul urs, itu tidak berpengaruh pada makan atau tidak makan, karena kehadiran yang menjadi kewajiban. Tapi kalau diundang bukan walimah perkawinan, diundang memang untuk makan, lalu terbersit di hati, Masya Allah rumah, bukan kutotah rumah lagi, lalu hilang nafsu makan, berdosakah? Tidak. Itu hal yang wajar terjadi selama kita tidak membuat aib itu keluar. Artinya kita tidak menjelek-jelekkan dia dan kita tidak berusaha untuk menghinanya. Itu wajar. Mana mungkin rumah yang kotor lalu kita mengatakan Masya Allah bersih sekali rumahnya ya Allah. Itu malah ngejek. Kalau kita katakan itu pada orang yang rumahnya kotor, itu malah ngejek. Jadi tidak mengapa selama kita tidak memunculkannya menjadi sebuah fitnah. Bapak Ibu, kita punya dhan. Ini kita punya dhan. Dhan dibagi dua. Ada husnul dhan, ada su'ul dhan. Husnul dhan berpahala. Inna ba'dad dhanni ismun, kata Allah, dan sebahagian dhan yang lain berdosa. Mana dia? Su'ul dhan. Su'ul dhan ini permainan syaitan. Rumah orang kotor, makanan tidak enak, kita lihat bawah mana ibu tu. Kita lihat bukan pakai kerupuk muling, bukan pakai kerupuk melinjo, hati kita terbersit. Kerupuknya kerupuk merah putih, Pak. Diundang makan kerupuk merah putih. Kerupuk merah putih itu kan temannya mi caluk cuma. Masa undang makan kerupuk merah putih, terbersit di hati, nyo kerupuk ya ajuk. Ini dhan. Syaitan membisikkan untuk membuat prasangka buruk. Selama kita tidak melahirkannya, kita tidak bisik ke orang,
Itu wajar terjadi. Maka berusahalah melawan syaitan. Berusahalah. Alah, ini walaupun merah putih dah beruntung dikasih. Di tempat lain mengkerupuk pihana. Jadi itu berusaha mengalahkan dhan sendiri. Jadi tidak sampai ke dosa. Itu terbersit, itu biasa. Bapak lihat saya ada dhan. Ana betul ustaznya. Ana piju-piju ke. Masalah apa? Itu dhan. Tapi bapak enggak cerita ke samping, cuma di dalam hati, lalu dikalahkan. Ustaznya walaupun ana piju tapi gekai. Masalah begitu. Itu mengalahkan syaitan dan itu biasa terjadi. Jadi pintar-pintarlah dalam melawan syaitan. Baik. Satu lagi mungkin, silakan. Tadi siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Mahasiswa ini sering buat tugas. Apakah itu dikatakan majelis? Kalau itu dikatakan majelis, apakah itu kita wajib menyampaikan di masyarakat tadi? Sedangkan kami buat tugas fokus ketika ada salah satunya tadi naik muka makhluk, banyak yang terjadi, misalnya terjadi yang tidak misalnya ada cewek, kita wajib untuk menjelaskan itu semua. Baik. Ini pertanyaan tentang dunia mahasiswa. Sering diberikan tugas, kemudian buat tugas bersama. Nah, itu buat tugas bersama itu sudah bermajlis. Itu disebut bermajlis. Nah, kemudian tergantung settingan kita. Kita buat tugas satu kelompok. Di situ ada perempuan, di situ laki-laki. Lalu kita mulai bersama menentukan tempat. Tempatnya di Ayam Penyet. Contoh. Buat tugas di Ayam Penyet. Lalu kemudian mulailah bercengkrama antara laki-laki dan perempuan. Itu cengkrama itu ketika kita berlama-lama dengan seorang perempuan yang bukan mahram kita, itu sudah mulai termasuk bahagian dosa. Bernama dosa ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki perempuan. Jadi kalau rame-rame pun bisa dosa. Kalau terus-terusan bersama perempuan tadi. Kalau cuma berdua, itu disebut dosa khalwat. Berdua-duaan, bersepi-sepian berdua. Jadi itu juga terkena. Maka hati-hatilah. Boleh buat tugas tapi jaga batasan. Suruh si perempuan pakai pakaian yang paling sopan. Kalau perlu pakai cadar. Supaya menghindar mata kita. Nah, kemudian nanti kita kadang-kadang buat majlisnya memilih tempat di samping jalan. Jadi tugas enggak selesai-selesai, tapi kita selalu berurusan dengan orang-orang yang lewat di samping jalan. Juga terkena dosa yang lain. Jadi kalau begitu, buat tugas bukan hal yang dosa, tetapi memilih tempat sampai kita melakukan dosa, itu yang kemudian bermasalah di dalam syariat. Jadi jaga-jagalah diri daripada urusan-urusan yang bisa menimbulkan dosa. Jadi bapak jangan sering-sering buat majlis yang sifatnya akan menimbulkan, memancing dosa. Termasuk buat reuni. Jangan sering-sering buat reuni. Karena banyak terjadi perceraian, salah satunya gara-gara reuni. Cewek jama. Nyokoknya buka apa? Jadi gara-gara reuni kita kadang-kadang melupakan isteri, meninggalkan isteri karena ketemu dengan teman lama yang ternyata dulu ingusan, sekarang sudah cantiknya Masya Allah. Dulu ngompol di celana, sekarang dia sudah Masya Allah cantiknya. Kita mulai minta nomor WA, lalu WA-WA-an, lalu kemudian berkembang sampai terjadilah perceraian gara-gara sering bertemu dengan orang yang bukan mahram kita. Maka jangan pancing-pancing diri. Jangan mengatakan, alah kan biasa itu, reuni itu kan biasa, ini kan cuma ketemu sama fulan pun biasa. Itu bisikan syaitan, pura-pura biasa, nanti berlanjut. Jadi jangan sering-sering melakukan itu. Baik, nanti insya-Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Belum selesai tentang adab bermajlis, bagaimana nanti kita menutup sebuah majlis kita agar berpahala dan seterusnya. Itu kita bicarakan insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.